Malangian nasib Ajun Inspektur 1, Aibtu Jamaluddin. Sudah 4 tahun terakhir, ia tidak berkantor di Polrestabes Makassar akibat sakit stroke yang diderita 2019 lalu. Saya bertugas ini sudah 30 tahun, Pak. Iya. Jadi untuk saat ini, Pak, masih dinas atau bagaimana? Masih dinas. Di mana tugas sekarang? Saya di Polrestabes. Polrestabes ya. Bagian apa di sana? Polsek apa? Polsek Mariso. Polsek Mariso ya. Ya. Oh, berarti Bapak dulunya tugas di Polsek Mariso ya, Pak? Iya, dulu yang Polsek di Polsek Mariso. Mariso. Pelan-pelan cerita. Sekarang sudah Masuk kantor 3 tahun, dipindahkan ke Polrestabes ya. Jadi sudah berapa tahun enggak masuk kantor, Pak? Ya, Saya sudah 3 tahun ini, Pak. Enggak masuk kantor itu? Iya, sudah 3 tahun. Sakit, Pak ya? Iya, karena sakit. Stroke itu membuat kaki dan tangan kiri Aibtu Jamaluddin tidak dapat digerakkan secara normal. Butuh pegangan seperti kursi dan tongkat, agar ia dapat berjalan atau berpindah tempat. Seragam baju dinasnya terlihat tergantung dalam kamar. Mirisnya, kondisi yang sama dialami Aibtu Jamaluddin juga sama yang diderita istri Siti Fatimah. Sang istri juga mengalami stroke setahun sebelumnya, 2018. Stroke kedua. Oh, ibu juga stroke. Bapak juga stroke. Iya. Dia duluan beda 1 tahun. Pasangan 3 orang anak ini pun tidak dapat beraktivitas secara normal. Hari-harinya diisi dengan banyak berbaring dan duduk di kursi. Untuk mandi dan makan, harus dibantu sang anak. Raut wajah Siti Fatimah seolah tidak menyangka, kehidupannya bersama sang suami harus dijalani dengan keterbatasan. Nyaris hari-hari keduanya pun hanya diisi dengan berdiam diri di rumah. Sesekali ia berjalan keluar rumah menatap matahari pagi dengan batuan pegangan kursi plastik. Keluar masuk rumah sakit, menjadi rutinitas Aibtu Jamaluddin dan istri tiap pekannya. Sakit Bayangkara. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya. Itu rutin? Atau Rutin ya. per kapan, Pak? Per 3 bulan? Per 1 minggu 4 kali. 1 minggu 4 1 kali berobat di rumah sakit Bayangkara. Dua-duanya? Dua-duanya. Termasuk Itu terapi. kan selalu ambil surat keterangan sakit dari dibawa ke Kapolres. Itu ini Pak Kapolres tahu bilang sakit Bapak anak. Ya. Keterangan sakit kan masuk terus gitu. Ya. Beruntung, Komandan Aibtu Jamaluddin di Polrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto memiliki rasa empati terhadap kondisi anggotanya itu. Tidak hanya kondisi fisik yang serba terbatas, rumah yang ditinggali Aibtu Jamaluddin dan keluarganya juga tampak memprihatinkan. Tepatnya, di BTN Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Sebagian besar cat di tembok rumah berukuran 6 kali 8 meter yang didiami, sudah memudar dan terkelupas. Tidak hanya tampilan luar, di dalam rumah pun kondisinya sama. Seolah tidak terurus. Hanya ada televisi tabung 21 inci yang jadi alat hiburan elektronik. Kursi untuk tetamu yang datang juga hanya tersedia kursi plastik. Di bagian dapur yang atapnya bocor, juga tampak kurang tertata. Panci-panci tempat memasak dibuat tersusun tanpa rak piring. Sang anak yang membantu urusan rumah tangga Aibtu Jamaluddin, bukanlah perempuan. Terlebih, anak keduanya yang nyambi urusan rumah tangga itu, juga disibukkan dengan tugas sekolah yang saat ini duduk di bangku kelas 3 SMA. Sementara sang kakak, juga sibuk bekerja untuk menopang kebutuhan hidup keluarga. Dan sang adik, masih duduk di bangku sekolah dasar. Berarti hari-harinya Ibu sama Bapak hanya di rumah saja? Di rumah begini, Yang ngurus siapa? anakku ini sama yang tua, 2 orang. Kasih mandi, kasih makan. Itu Bu ya. Bantuan dari pemerintah apa Bu yang biasa diberikan kepada pemerintah bantuan yang ada? Kalau banjir ada Pak, Oh, kasih bantuan, Papa Bimas kasih bantuan. Kalau selain banjir Bu, seperti kondisi normal seperti ini dari Perhatikan, dari Kapolres saja. Kalau dari pemerintah. Kondisi tempat tinggal Aibtu Jamaluddin di sisi timur kota Makassar itu, diperparah dengan letaknya yang merupakan kawasan langganan banjir. Tiap kali musim penghujan tiba, sebagian besar warga di Komplek Kodam 3 mengungsi karena banjir.
termasuk Aibtu Jamaluddin dan istrinya yang harus dipapah saat evakuasi berlangsung. Pokoknya dalam 1 tahun itu paling kurang dua kali itu Banjir. kena banjir. Kena banjir. Airnya sampai berapa meter Pak di ruang? Airnya sampai 1 meter lebih, hampir kurang lebih 2 meter lah. Kalau ini Pak ya, kalau banjir Bapak kemana? Masih bertahan atau Jadi tidak mengungsi. Setiap banjir, kadang-kadang biasa subuh-subuh, kadang tengah malam biasa datang banjir. Banjir kan tidak menentu bilang harus ada hujan. Biar hujan pelan-pelan saja hujan. Tetap saja banjir datang. Ini kan banjir termasuk banjir kiriman di sini nih. Yang kerja.